فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Barakallahu fikum ikhwan. Insyaallah ta'ala bi'idznillah ta'ala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Sulamul Mubtadi'in ala Muqaddimati Al-Ajurrumiyyati yang ditulis oleh Al-Syeikh Abu Abdurrahman Hasan ibnu Adam ibnu Ibrahim Al-Wajidi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang mana matanya ini ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sanhaji Asy-Syahir bibani Ajurrum rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Alhamdulillah ikhwan, kita telah sampai pada halaman yang ke-57 ya. Seputar kita telah selesai pembahasan tentang yang tawabi yang pertama, bab tawabi. Yang pertama itu adalah an-na'atu ya, an-na'at, seputar na'at. Kita lanjutkan sebelum masuk ke bab tawabi. Al-Imam Nujurrum menyajikan seputar definisi isim ma'rifah dan isim nakirah. Nah, inilah pentingnya level pertama, kitab Sulamul Tullab itu di silsilah nahwiyah bersama Abu Taimiyah itu. Jadi kita di sini hanya mengulang dan merefresh, terus menambah faedah-faedah yang kita belum tahu di kitab yang pertama, ya. Seputar isim ma'rifah dan isim nakirah. Tidak perlu perpanjang lebar, kita baca yang disampaikan menulis al-ma'rifatu wan nakiratu, seputar isim ma'rifah dan isim nakirah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-imam Ibnu Najurrum rahimahullah, wal ma'rifatu khamsatu asya'a, dan isim ma'rifat itu ada 5. Al-ismu al-mutmaru, yaitu adalah isim dhamir. Sudah kita pelajari ya kan, bahwasanya isim dhamir ada berapa? 14. Ya, bahwasanya itu adalah apa? Ana, anta. Kalau diurutkan di dalam pelajaran pesantren Indonesia bisa menggunakan huwa, ya kan? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu, ya. Pertama ana wa anta. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwasanya al-ismul mutmaru ini adalah isim yang paling ma'rifat. A'raful ma'arif ba'da ismillah al-ism al-mutmar, ya. Isim yang ma'rifat setelah lafzul jalalah Allah, yakni lafzul jalalah Allah adalah isim dhamir. Walaupun di sana ada pendapat bahwasanya yang paling isim ma'rifat itu adalah isim alam. Yang mana pernah Anda sebutkan seputar kisah Al-Imam Sibawi dan gurunya, yakni Al-Imam Al-Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, ya. Al-Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi. Yang mana Anda sebutkan di level pertama tersebut bahwasanya mereka berdiskusi yang mana paling isim ma'rifat antara isim alam dan isim dhamir. Terjadilah diskusi tersebut sampai selesai kan. Kemudian Imam Sibawi pulang setelah diskusi dengan Imam Khalil di majelisnya. Kemudian Imam Sibawi datang lagi ke rumah Al-Imam Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi pada malam hari, ya kan. Beliau mendatangi rumah Al-Imam Khalil, kemudian mengetok pintunya dan mengucapkan salam, Assalamualaikum. Dijawab dari dalam apa? Oleh Al-Imam Khalil, man, ya kan. Dijawab dari luar oleh Al-Imam Sibawi rahimahullah, yakni Utsman bin Qanbar nama beliau. Ana, dijawabnya dengan isim dhamir. Kemudian ditanya lagi oleh Al-Imam Khalil, man, ana itu siapa, ya kan? Ana kan masih umum banget. Ana, siapa ana, ya kan? Kemudian dijawab oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, man. Dijawab oleh Al-Imam Sibawi, ana, dengan isim dhamir lagi. Kemudian kata Al-Imam Khalil, man, ya kan, siapa? Dijawab oleh Al-Imam Sibawi, ana. Sampai 3 kali. Kemudian barulah dijawab oleh Al-Imam Sibawi dengan ana, Utsman bin Qanbar. Ya kan? Kemudian barulah beliau disuruh masuk oleh Imam Khalil. Masuk oleh Imam Sibawi rahimahullahu ta'ala ke rumah Imam Khalil. Kemudian langsung bilang, wahai imam, ya kan, berarti yang paling ma'rifat itu adalah isim alam, bukan isim dhamir. Kenapa?
ketika aku jawab dengan ana dengan isim dhamir, ya, engkau masih gak tahu ana itu siapa, masih mubham, ya kan? Belum jelas. Tapi ketika aku katakan Utsman bin Qanbar menggunakan dengan isim alam, aku jawab dengan isim alam, kau langsung tahu berarti yang paling ma'rifat adalah isim alam. Maka pada saat itu Imam Khalil mengatakan, wah, di sinilah berarti beliau ini adalah orang-orang yang cerdas. Imam Sibawai juga memiliki kitab, nama judul kitabnya adalah Alkitab, ya kan? Bukan Alkitab milik Nasrani, ya, bukan, ya. Ini maksudnya kitab seputar pembahasan ilmu nahwu. Yang disebutkan oleh para ulama, kitabnya Sibawai itu dijuluki apa? Al-Qur'anun Nahwi. Qur'annya orang-orang nahwu. Baik. Ala kulli hal itu perselisihan para ulama, yang paling ma'rifat adalah isim dhamir, ya kan? Tapi yang pendapat Imam Sibawai bahwasanya yang paling ma'rifat adalah isim alam. Baik. Tentu yang paling ma'rifat lagi adalah ismul jalallah. Ismullah. Maksudnya labdul jalalah Allah. Ini. Baik. Kita baca. Yang kedua adalah wal ismul alam. Adalah isim alam. Isim alam contohnya apa? Nahum Zaidun wa Makkah. Zaid wa Makkah. Tahu ya? Zaidun. Isim ma'rifat. Nama orang. Wa Makkah. Makkah. Kota Makkah. Wal ismul mubhamu. Hada wa hadhihi wa ha'ulai. Ya. Maksudnya isim isyarah, ya. Kalau isim mubham. Hada wa hadhihi wa ha'ulai. Sudah kita pelajari di Rasulullah, ya kan? Kita mengikuti syarah di Rasulullah. Ini untuk yang mudzakkar satu orang mufrad, ini untuk yang mudzakkar satu orang mufrad, ini untuk jama', ya kan? Wal ismul ladzi fihi al-alif wal lam. Isim yang ada alif dan lamnya. Ar-rajulu al-ghulamu. Nah, ini termasuk isim ma'rifah. Berarti ada berapa? Ada 4. Dhamir, isim alam, isim mubham yakni isim isyarah, isim yang kemasukan al. Selanjutnya wama udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Dan apa-apa yang diidhofahkan dengan 4 ini. Misal dengan isim dhamir, kitabuhu, ya kan? Kitabuhu misal. Ini isim dhamir, isim ma'rifat. Kenapa? Karena dia diidhofahkan dengan isim dhamir. Isim alam misal kitabu Zaidin. Kitabu Zaidin susunan idhofah. Ya kan? Kitabu Zaidin mathalan. Atau lagi wal ismul mubal kitabu hadza, ya kan? Wal ismul ladzi al-alifi wal lam kitabur rajuli. Kitabu ar-rajuli. Ar-rajuli, ya kan? Nah, itu termasuk isim ma'rifat. Yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Jurayj ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah, ya. Baik. Itu isim alam. Wan nakiratu, apa itu isim nakirah? Kullu min syai'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Ya. Adalah setiap isim yang umum pada jenisnya. Yang umum, isim yang umum fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Tidak dikhususkan dari salah satu dan yang selainnya. Maksudnya masih umum, ya. Di wa takribuhu kata Imam Al-Jurrum, dan pendekatannya, maksudnya pemahamannya, kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Apa-apa yang salah, ya. Maksudnya tidak kemasukan alif dan lam pada isim tersebut. Nahu ar-rajulu wal farasu. Ya, ar-rajulu wal farasu. Ini berarti apa? Isim ma'rifat. Kalau yang kullu ma salaha dukhulul alifi wal lam berarti rajulun. Gitu, ya. Itu maksud yang dimaksudkan kullu ma salaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Baik. Kita baca syarahnya yang disampaikan oleh Syekh Hasan. Asyarhu. Wal ma'rifatu hiya, si ma'rifat itu yaitu ma dalla ala muayyanin, ya. Apa-apa yang menunjukkan atas sesuatu persen tertentu. Nah, itu isim ma'rifat. Wa aqsamuha khamsatun, dan pembagiannya itu ada 5. Dzakarahal musannifu fil matni, disebutkan oleh Imam Ibnu Jurrum di matan kitabnya. Wan nakiratu hiya, dan isim nakirah itu adalah al ismul mawdu'u li syai'in ghairi muayyanin. Isim yang diletakkan pada sesuatu yang ghairi muayyanin, yang tidak menunjukkan persen tertentu. Maksudnya masih umum, ya. Karajulin wa imra'atin wa nahwihima. Seperti rajulin, masih umum, rajulin. Di dunia ini banyak rajulin, ya. Rajulun, misal imra'atin, wanita, laki-laki banyak di dunia ini. Tidak yadullu ala muayyanin.
atau madalla ala muayyanin, tidak menunjukkan persen tertentu gitu ya. Dan selain dan contoh dari selain dari contoh keduanya, rajulin imra'atin. Wa takribuha dan cara pendekatannya, pemahamannya. Kullus min saluha dukhulu al ma'rifati alaih ya. Setiap isim yang selamat darinya ya, al ma'rifah alaih. Maksudnya al yang tidak masuk kepadanya isimnya tersebut tidak kemasukan al, ya kan? Tidak masuk al. Nah yang ini tadi. Kullu ma salaha dukhulu alifi wal lam alaih. Nahu rajulun wa farasun. Seperti rajulun wa farasun. Farasun kuda ya. Nih sebutkan lagi au. Ini terjemahan Al-Imam Ibnu Jurayj, kulus min syai'in fi jinsihi la yaqtasu bihi wahidun dun akhar. Setiap isim yang masih umum fi jinsihi dari jenisnya la yaqtasu tidak dikhususkan, tidak terkhususkan bihi dengannya wahidun salah satu dun akhar atau yang selainnya masih umum ya. Wan nakiratu hiyal aslu, dan isim nakirah itu adalah asalnya. Wal ma'rifatu hiyal far'u, dan ma'rifah itu adalah cabangnya. Jadi nakirah itu asal, ma'rifat itu adalah cabangnya. Limadha qaddamaha ala nakirati? Kenapa isim ma'rifat itu didahulukan atas isim nakirah? Li'annaha asyrafu, dikarenakan dia lebih mulia. Min haitsu dalalatuha ala muayyanin, dari sisi dalalatuha, maksudnya dari sisi pendalilannya. Lebih tahu bahwasanya oh ini isim ma'rifat, lebih jelas ya kan. Ala muayyanin, atas penunjukan person tertentu. Baik, kita habiskan ya yang disampaikan oleh Syekh Hasan ini. Wa a'raful ma'arif, dan isim yang paling ma'rifat adalah ba'da lafdzil jalalah, setelah lafdzul jalalah ya nih. Lafdzul jalalah ya yang Anda sebutkan di awal pelajaran tadi. Ya, ad-dhamir adalah isim dhamir, tsumma al-alam, kemudian isim alam, tsumma al-isyarah, kemudian isim isyarah, tsumma al-mausul, kemudian isim mausul, tsumma al-muhall bi'al, kemudian isim yang dimasukkan al, tsumma al-mudhafu ila wahidin minha, kemudian yang dimasukkan kemudian yang diidhafakan di antara kelimanya tersebut. Nah, di sini Syekh Hasan menyebutkan wal ismul mubhamu, yang dimaksudkan oleh Al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah di sini itu adalah pertama adalah isim isyarah dan isim mausul. Ya ada dua. Berarti ada 6 ya kan? Isim ma'rifat itu ada 6. Ad-dhamiru 1 2 3 4 5 6, ya kan? Bentar. 1 2 3 4 5 6. Nah, itu ya. Ilal mudhaf ila dhamir, kecuali mudhaf kepada dhamir, fa innahu fi rutbatil alam, dia termasuk rutbatil alam, yang paling tingginya isim tertinggi dari isim alam. Kama nazamaha ba'duhum murattabatan biqaulihi, sebagaimana disebutkan di dalam nazam yang diurutkan dengan ucapannya ya. Kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Hasan ini. Apa itu? A'rafu had-dhamiru ba'dahul alam, fasmul isyarati fa mausulun atam, wa ba'dahu dhullami wal mudhafu fi rutbatil ladzi lahu yudhafu illa alladzi udifa lid dhamiri fa innahu kal alami syahiri. Baik, kita beliau ya. Ini ana cari-cari di beberapa kitab, katanya ini disebutkan dalam kitab Ibnu Malik ya. Baik. Kata beliau yang a'rafu had-dhamiru ba'dahul alam, yang paling ma'rifat ya, yang paling jelas adalah isim dhamir. Wa ba'dahul alam, kemudian isim alam. Fasmul isyarati fa mausulun atam. Kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul yang lebih sempurna. Fa mausulun atam. Ya kan? Wa ba'dahu dhullami wal mudhafu. Ya kan? Dan setelah itu isim yang padanya ada alif lam, kemudian wal mudhafu, dan yang diidhafakan, ya. Seperti kitabuz Zaidin atau kitabur rajuli. Fa innahu fi rutbatil ladzi lahu yudhafu, ya. Berada yaitu pada tingkat sesuai yang diidhafakan kepadanya. Jadi kalau dia diidhafakan dengan isim dhamir itu yang paling alamnya, tapi kalau dia diidhafakan dengan nama itu nomor yang kedua, itu kira-kira ya. Misal kitabuhu ini lebih ma'rifat daripada kitabu ya, kitabu Zaidin.
Itu ya. Firud batil ladzi lahu yutafu. Illa ladzi udifa lid dhamiri. Kecuali ya yang disandarkan dia kepada isim dhamir. Fa innahu kal alami syahiri. Itu seperti isim alam yang Anda jelaskan ini tadi. Ya. Fa innahu bentar. Ala ke bawah. Fa innahu kal alami syahiri. Seperti isim alam yang terkenal gitu ya. Jelas, sangat jelas gitu. Kita baca. Wa qawluhu ar-rajulu wal farasu, ucapan beliau yakni al-Imam Ibnu Ajurum rahimahullah seputar ar-rajulu wal farasu. Qala al-Kafrawi, berkata al-Imam al-Kafrawi, salah satu pensyarah terbaik di dalam kitab Al-Ajurumiyah. Kenapa? Karena beliau ini memiliki syarah, namanya syarah al-Kafrawi. Beliau ini mensyarah dan mengirabi lafdhan wa ma'nan jurumiyah, gitu ya kan? Bagus untuk bagi para expert yang serius untuk membaca kitab itu. Syarah al-Kafrawi. Karena al-ula lil musannifi an yakula rajulun wa farasun. Pada awalnya musannif itu berkata rajulun wa farasun min ghairi alifin wa lam, tanpa alif dan lam. Li'annahuma bil alifi wa lam ma'rifatan, dikarenakan dengan alif dan lam itu adalah dua ma'rifat, la nakiratan, bukan isim nakirah. Illa an yujabu anhu bi annal muradunahu ar-rajuli wal farasi. Kecuali beliau itu untuk menjelaskan atau menjawab atas yang beliau definisikan dari kalimat tersebut, ya, bi annal murad, yang diinginkan dari kalimat yang beliau sampaikan, yakni al-Imam Al-Ajurum di sini kan beliau memberikan contoh ma'rifat, sedangkan beliau memberikan kullu masalah dukhulu alifi walam nahu ar-rajulu wal farasu. Nah, maksudnya beliau ini al-Imam Al-Ajurum rahimahullah pengen mendekatkan pemahaman, gitu ya, yang selamat dari lafaz ini. Sudah Anda jelaskan contohnya rajulun ini, gitu ya. Nakirah itu nggak ada alif lamnya. Baik. Semoga bisa dipahami. Kita selesaikan. Ai qabla dukhuli al-alif wal lam. Yani sebelum masuknya alif dan lam. Kama alimtaha. Kama alimtah. Sebagaimana engkau ketahui. Intah. Selesai. Barakallahu fikum ya ikhwan, itu yang dapat kita ambil seputar bab nakirah wal ma'rifat. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Dan kita lanjut level yang ketiga. Insyaallah lanjut ke kitab Al-Awamil Al-Rujani atau Al-Mumti' fi Syarhi Al-Ajurumi. Insyaallah taala jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Hayakumullah wa iyyakum.